Kisah yang paling baik dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pada suatu malam Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar. Ra'aituhum li sajidin." Wahai ayah, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada aku. Maka apa kata Nabi Yakub? Wahai Yusuf, jangan sampai saudara-saudaramu tahu tentang mimpimu ini. Tapi malangnya Pak, salah satu saudara Yusuf dari Lia, anak Lia, mendengar perbicaraan antara Yakub dan Yusuf. Maka anak-anak yang 11 ini berembuk. Kalian tahu nggak, bapak kita nampak lebih sayang sama Yusuf Bunyamin daripada kita. Jadi apa rencana kita? Udahlah, kita habiskan aja Yusuf nih. Kita matikan aja dia. Jangan kita bunuh, kita buang aja bagaimana? Kita buat sandiwara lah. Jadi makanya saudara Yusuf ini membujuk ayahnya. Wahai Yakub, ayah, kami ingin mengajak Yusuf jalan-jalan karena sudah lama betul, sering betul dia di rumah. Maka kata Nabi Yakub, jangan, nanti kalian lengah kepadanya. Siapa yang menjaganya dari gigitan singa atau serigala? Lihat di sini ada kesalahan Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Dia menyerahkan urusan perlindungan keluarganya, mengkhawatirkan anaknya kepada anak-anaknya yang 11 ini, bukan kepada Allah. Nanti kalian lengah, dia diterkam singa. Waktu itu Nabi Yakub tidak mengatakan Allah yang melindungi, tapi dia menganggap anak-anaknya ini yang memiliki kekuatan. Janganlah, nanti kalian lengah. Siapa yang menjaga dia? Makanya anaknya mengatakan, kami orang-orang kuat ayah, biar kami yang menjaga Yusuf ini. Pokoknya kau percaya saja. Dengan berat hati Nabi Yakub melepaskan Yusuf pergi, tinggal Bunyamin bersamanya. Sampai di jalan berubah niat, jangan membunuh, dibuang saja. Dibuang Yusuf ke dalam sumur yang sebelumnya diambil dulu gamisnya. Diburu binatang, darahnya diusapkan ke baju Yusuf, kemudian dibawa pulang. Anak-anaknya menangis di hadapan Nabi Yakub. Wahai ayah, betul kau bilang ayah, kami lengah daripada Yusuf sehingga Yusuf diterkam oleh singa. Ini bukti bajunya ayah. Nabi Yakub pun menangis. Saking lamanya dia menangis sampai buta matanya, putih seluruh matanya. Nah ini tidak bolehnya terlalu cinta dan sayang kepada anak sehingga sayang kepada yang lain. Dihukum lagi oleh Allah, buta mata karena menangis. Buta Nabi Yakub menangisi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf yang terbuang dalam sumur tadi lewat saudagar dari Mesir. Begitu mengambil air, ditarik timba, rupanya pemuda yang naik ke atas. Wahai Tuan, ternyata seorang pemuda, ini bisa kita jual. Tidak ada harga Yusuf waktu itu, cuma 2 dirham. 1 dirham itu uang kita 70.000. Jadi Nabi Yusuf hanya dijual 140.000 saja. Dijual lagi kepada Al-Aziz, penguasa Mesir. Dibawanya pulang, dia katakan kepada istrinya Zulaiha, rawat anak ini, biarkan dia tinggal di sini, mana tahu ada manfaat untuk kita. Waktu itu ketampanan Nabi Yusuf belum kelihatan, Pak. Masih biasa-biasa saja. Setelah dia tinggal di rumah pembesar Mesir, semakin lama semakin besar, semakin nampak ketampanannya. Maka sampailah Yusuf diangkat menjadi kepala pembantu rumah tangga dia. Tidak ada orang yang berhasil itu instan. Prosesnya berat. Proses Nabi Yusuf itu berat. Sampai dia besar sekitar umur 18 tahun, Zulaiha istri Al-Aziz mulai jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mulai dia menggoda, sampai akhirnya dia nekat. Begitu suaminya sedang pergi, dia masuk ke dalam kamar Nabi Yusuf, dikunci. Kemudian ketika dia mengunci itu, dia katakan kepada Yusuf, Yusuf, aku sangat tertarik kepadamu. Mari Yusuf, layani aku. Tapi lihat Pak, dalam Al-Quran apa kata Allah? Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Lihat, Al-Quran tidak menutupnya Pak. Jadi Zulaiha mau dengan Yusuf, Yusuf pun mau sama Zulaiha Pak. Mau sama-sama melakukan. Tapi Allah tolong Nabi Yusuf Pak. Ditolong. Jadi yang bisa menahan nafsu kita nih Pak, kekuatan kita nggak akan mampu Pak. Kita harus minta tolong sama Allah. Di depan orang bisa aja kita soleh Pak. Siapa yang tahu kita jahat? Jadi yang bisa menahan nafsu kita ini hanya Allah. Allah menolong Nabi Yusuf
Kemudian Nabi Yusuf berlari, Zulaiha yang sudah kalap mengejar, Pak. Kemudian dia tarik gamis Yusuf dari belakang, robek. Begitu terbuka pintu, suami Zulaiha sudah di depan pintu. Zulaiha langsung memfitnah Yusuf. Wahai suamiku, apa hukuman untuk orang yang berusaha untuk menggoda istrimu? Nah, dibalik, Pak. Maka kata Yusuf, tidak tuan, aku sama sekali tidak ada menggoda Zulaiha. Dialah yang menggoda aku. Tapi salah seorang yang bersama Al-Aziz mengatakan, begini saja, coba cek dari mana robek baju Yusuf. Kalau memang dari depan, berarti Yusuf yang menggoda istrimu. Tapi kalau dari belakang, berarti Zulaiha yang ngejar. Ternyata yang belakang robek. Maka kata Al-Aziz, Yusuf, tolong rahasiakan cerita ini, jangan sampai masyarakat tahu. Jadi sempat, Pak, disuruh tutup mulut, jangan sampai orang lain tahu. Tapi yang namanya gosip, Pak, sebentar nyebarnya. Tersebar gosip ini, Bu, ke kalangan istri-istri pembesar istana. Maka Zulaiha pun dibully, Pak. Jadi kalau sekarang ada netizen, dulu ada juga netizennya, Pak. Zulaiha mengganggu berondongnya, gitulah, Pak. Dia menggoda anak mudanya. Karena Nabi Yusuf tidak pernah keluar dari istana. Maka Zulaiha sakit hati, dia dicemooh seperti itu. Diundangnya semua istri pejabat datang ke istana. Dikasih buah, dikasih pisau. Potong buah ini. Sedang memotong, pintu pun dibuka. Disuruh Nabi Yusuf jalan keluar. Berapa ganteng Yusuf, Pak. Sampai ibu-ibu itu tidak merasakan tangannya dipotong sendiri. Berapa kira-kira tampannya itu, Pak? Pas nengok Yusuf keluar, Pak, sampai tangan dipotong sendiri, tidak terasa. Seganteng-ganteng apa orang sekarang, Pak, belum ada lah perempuan yang sampai segitu terkesima, Pak. Kemudian apa kata Zulaiha? Bagaimana menurut kalian bujangku? Wajar enggak aku menggoda dia? Buktinya kalian sendiri tidak terasa memotong tangan kalian sendiri. Iya Zulaiha, ini malaikat yang sempurna. Sampai begitu, Pak, mereka mengatakannya. Akhirnya semua ibu-ibu ini menginginkan Yusuf. Maka diancam oleh Zulaiha, kalau kau tidak mau Yusuf melayani kami, kau akan kami penjarakan. Maka kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku harus melayani mereka. Dari umur 18 itu Nabi Yusuf pun masuk penjara untuk mempertahankan imannya. Yusuf berkorban, dia dipenjara dengan kesalahan yang tidak dia lakukan. Sampai umur berapa? Sampai umur 27 tahun. Singkat cerita, raja bermimpi. Dia melihat dalam mimpinya 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Kemudian 7 tangkai yang berwarna hijau, 7 tangkai pula yang kering. Bingung menafsirkan mimpi raja ini. Teringat 2 orang yang bersama penjara Yusuf, yang satu tapi sudah mati, yang satu masih hidup. Dia katakan kepada raja, ada 1 orang sama dengan aku waktu di penjara, bisa menakwil mimpi. Siapa? Yusuf. Maka raja datang kepada Yusuf, wahai Yusuf, aku bermimpi. Diceritakan mimpinya. Apa kata Nabi Yusuf? Akan tiba zaman 7 tahun masa subur, penuh makanan, ekonomi aman. Tapi setelah itu akan datang 7 tahun masa sulit. Setelah itu tiba masa 7 tahun kalian berberas anggur. Jadi kalau panen, setengah saja ambil sekarang, setengah lagi simpan. Maka kata Nabi Yusuf, jadikan aku bendahara negeri ini. Jadi lihat, Pak, kalau kita memiliki kemampuan boleh meminta jabatan. Nabi Yusuf meminta, dalam Al-Quran disebutkan Nabi Yusuf meminta, jadikan aku bendahara negeri ini, karena dia memiliki kemampuan. Kemudian, baik, kau kujadikan bendahara negeri ini. Tapi syaratnya satu, Tuhan. Tolong kumpulkan dulu ibu-ibu yang pernah mengatakan aku mengganggu mereka. Tanyakan kepada mereka, benarkah aku melakukan itu? Bersihkan dulu nama aku. Jadi Nabi Yusuf minta bersihkan namanya. Setelah ditanyakan, mereka ngaku bukan Yusuf yang menggoda kami. Kamilah yang berkehendak kepada Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun begitu keluar dari penjara, umur sekitar 28-29 tahun, dia memegang negeri Mesir sebagai bendahara Mesir. Setelah itu apa, Pak? Setelah masa subur berlalu, 7 tahun disimpan stok makanan. Keluarga Nabi Yakub pun kelaparan. Mereka datang ke Mesir untuk meminta makanan, membawa pengganti-penggantinya emas untuk mengambil makanan. Di situ Nabi Yusuf menandakan semua saudaranya. Dia ingat, Pak, ini saudaraku. Diberi Nabi Yusuf makanan yang banyak. Kemudian emas untuk menukar tadi dimasukkan Nabi Yusuf ke dalam karung-karung mereka. Kalian kalau kehabisan makanan lagi,
tolong kalau kembali kemari bawa saudara kalian yang seayah. Dari mana kau tahu kami punya saudara yang seayah Tuhan? Sudah, pokoknya bawa saja. Kalau tidak kalian bawa, kalian tak akan dapat makanan lagi. Karena Nabi Yusuf sudah rindu Pak dengan adiknya. Pulang. Setelah pulang, kemudian lama-kelamaan makanan mulai habis. Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Wahai ayah, stok makanan kita habis. Sementara bendahara Mesir mengatakan kalau kami mau minta makanan lagi, mesti bawa Bunyamin ayah. Dia tahu kita punya adik Bunyamin. Buktinya lihat ayah, emas-emas untuk nukar barang dimasukin lagi kemari. Berarti kami masih bisa nukar lagi nih ayah. Apa kata Nabi Yakub? Tidak. Kalian sudah berkhianat soal Yusuf. Aku tidak mau lagi kehilangan anak aku satu ini. Tolong ayah, nanti kita akan kelaparan. Akhirnya Nabi Yakub ngalah. Apa kata Nabi Yakub? Berjanjilah kalian kepada Allah untuk menjaga Bunyamin. Baru pakai Allah Pak, yang kedua. Jadi Nabi Yakub baru mengatakan berjanjilah kalian kepada Allah bahwa kalian akan menjaga dia apapun yang terjadi. Dibawa Bunyamin ke Mesir. Nabi Yusuf menahan rindunya melihat adiknya datang Pak. Bagaimana cara dia menahan adiknya? Kemudian di antara karung-karung yang sudah diisi makanan, diisinya satu piala emas di tempat karung adiknya. Disuruh pulang. Begitu di pertengahan jalan dikejar. Tunggu. Kami kehilangan piala dari emas. Siapa di antara kalian yang mengambilnya? Kami tidak ada mengambilnya Tuhan. Kalau kedapatan dalam karung kalian bagaimana? Kami rela menjadi budak. Diperiksa karung-karung itu. Dapatlah di karung Bunyamin. Nah lihat adik kalian yang mencuri. Ditangkap Bunyamin oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bawa ketakutanlah semua saudara. Kita sudah berjanji dengan ayah untuk mempertahankan Bunyamin. Tapi bagaimana ini? Bunyamin pun ketakutan. Apa kata Yusuf ketika memeluknya? Jangan takut Bunyamin. Aku Yusuf. Di situ senang hati Bunyamin melepas kerinduan dia dengan saudaranya. Saudara-saudaranya pulang. Begitu pulang menangis, ayah betul ayah. Kami tadi sudah berusaha, tapi rupanya ini yang terjadi. Tapi saat itu hati Nabi Yakub tenang. Apa kata Nabi Yakub? Aku mencium aroma Yusuf. Aku yakin Yusuf masih hidup. Kalian kembali lagi ke sana. Balik lagi ke situ. Begitu kembali lagi, apa kata Yusuf ketika dia menggendong Bunyamin di sampingnya? Ingatkah kalian siapa aku? Ingatkah kalian memasukkan aku ke dalam sumur? Diperhatikan oleh semua. Engkau Yusuf. Iya. Iblis telah membuat kita pecah. Jadi kalian pulanglah dulu, bawa gamisku ini kepada ayah. Gosokkan ke matanya agar dia bisa melihat kembali. Jadi dibawalah gamis Yusuf pulang. Lihat Pak, Nabi Yusuf tidak dendam dia dengan saudaranya. Bawalah ayah dan ibu tiriku kemari. Disitulah datang ramai-ramai lagi ke Mesir. Nabi Yakub pun menghormati Yusuf. Apa kata Yusuf menegakkan ayah dan ibunya? Ayah, inilah arti mimpi yang pernah aku katakan kepada ayah dulu. 11 bintang dan matahari bulan. Ayahnya matahari, ibunya bulan bersujud kepadamu. Itulah Pak, kisah yang paling baik dalam Al-Quran. Asyhadu anna Muhammadar Rasul